شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara jamaah sekalian yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, dan mbak-mbak semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur pada Allah atas semua segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kesehatan, kewarasan, dan juga Alhamdulillah pada tahun ini kita masih menjumpai bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025. Ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri karena banyak kesempatan bagi kita untuk mendapatkan lipatan pahala, mendapatkan maghfirah, mendapatkan kebarokan-kebarokahan di bulan Ramadan ini. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita syukuri, terutama kita hidup di dunia ini oleh Allah diberi hidayah bisa menetapi agama hak. Sekali lagi atas semua peparing dari Allah disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya syukur pada para perantara agama diawali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, ulama, sehingga para mubalighah yang menyampaikan ilmu kepada kita sehingga kita semuanya bisa menetapi agama hak yang dijamin kebenarannya oleh Allah. Sekali lagi atas semua amal solih, jerih payah para perantara agama disyukuri alhamdulillah jazahumullahu khairah. Yang ketiga kalinya syukur kepada saudara jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan semuanya yang semangat mengikuti acara asrama online Al-Quran dari Pondok Wali Barokah Kediri. Atas semua amal solehnya disyukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Surat Yunus nomor surat 10 ayat 71. Mengingatkan pada sama sekalian supaya dijaga niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allahi tawakkaltu فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل
كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid-din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atil hikmah. Allahumma anji imatana, Allahumma anji jamatana, Allahumma ansur imatan masur jamatana, Allahumma barik imatana, barik jamatana, Allahumma aslih imatana, Allahumma aslih jamatana, Allahumma shfi imatal mashfi jamatal mahfad jamatana, Allahumma najjina wa ahlina wa imatan wa jamatana minal qawmil dhalimin amalhim.
Allahumma aslih lana fi aimatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amalina wa fima razaqtana barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Allahumma thabbit jama'atan ladini kama surna man alaman adana wasjudu wa ta'ata kalaman dhalamana wasjudu wa ta'ata kalaman afsadana wasjudu wa ta'ata kalaman khanana wasjudu wa ta'ata kalaman bagha alina. Allahumma izal jama'ata wa adilal firqatal kafara. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min khali alinar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya ayat 71. Surat Yunus ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu, dan membacakanlah engkau Muhammad alaihim, atas mereka orang-orang kafir Mekah, Na'abanuhin, pada ceritanya Nabi Nuh. Muhammad, ceritakanlah kepada orang-orang kafir Mekah cerita dari Nabi Nuh dan kaumnya. Mereka supaya bisa mengambil peringatan ketika mereka menentang kepada Rasulnya, maka Allah akan menyiksa mereka. Ceritanya, ketika itu, qala, berkata siapa Nabi Nuh, liqaumihi, pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ingkana, jika ada, kaburo, berat, alaikum, atas kalian, apa makomi, keberadaanku, tempat berdiriku, maksudnya keberadaanku, wa tadzkiri, dan peringatanku, bi ayatillahi, dengan beberapa ayatnya Allah, jika memang berat, fa'alallahi, maka atas Allah, tawakkaltu, bertawakal aku, berpasrah aku. Dalam ceritanya, ketika itu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika memang keberadaanku di tengah-tengah kalian, saya hidup bersama kalian, sehari-hari bersama kalian, dan aku mengingatkan kepada kalian dengan ayat-ayatnya Allah, dengan mukjizat-mukjizat Allah, maka jika kalian belum bisa menerima, maka aku akan tetap bertawakal kepada Allah. Aku tidak putus asa. Aku akan terus mengajak kalian. Jadi tidak akan putus asa untuk mengajak kalian untuk bisa masuk ke dalam Islam atau menetapi agama yang benar. Jadi Nabi Nuh tidak putus asa, tapi betul-betul tawakal, kemudian terus mengajak kaumnya untuk iman kepada Allah. Ini termasuk sifatnya para da'i, sifatnya orang yang amar ma'ruf, itu adalah bisa selalu mengedepankan tawakal kepada Allah. Karena yang memiliki perkara itu adalah Allah. Orang itu mau berubah atau tidak berubah, itu yang memiliki perkara adalah Allah. Sehingga sebagai mubalighin atau mubalighat, ketika menyampaikan ilmunya, maka harus dikedepankan tawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan perkaranya kepada Allah. Jadi praktek tawakal itu ketika kita sudah mengajak amar ma'ruf, maka ini harus disertai dengan tawakal. Jadi misalnya mengajak saudaranya, temannya dalam hal kebaikan,
ini harus disertai dengan tawakal. Maksudnya bagaimana? Tidak kok tawakal setelah di situ dia amar ma'ruf, sudah selesai baru tawakal, tidak. Tapi dalam proses dia amar ma'ruf ini harus disertai dengan tawakal. Karena kalau orang itu tidak menyertai dengan tawakal, dia mengajak orang lain untuk amar ma'ruf, menetapi kebaikan, untuk meninggalkan kemungkaran. Itu nantinya jatuhnya adalah putus asa. Karena apa? Dia merasa yang bisa merubah adalah dia. Padahal yang bisa merubah orang itu baik atau tidak, orang itu mendapatkan hidayah atau tidak, itu adalah Allah. Sehingga apa? Ketika kita berusaha, kita sertai tawakal, maka yang menentukan akhir orang itu baik, orang itu berubah, orang itu menjadi orang iman atau tidak, itu yang menentukan adalah Allah. Maka harus disertai dengan tawakal. Yang dimaksud tawakal adalah dia menyerahkan perkaranya itu kepada Allah. Baik buruknya, hasilnya nanti itu dia menyerahkan kepada Allah. Sehingga apa para jamaah sekalian? Manusia itu oleh Allah diberi untuk usaha. Nah, adapun hasil itu yang memberi adalah Allah. Maka terutama bagi da'i atau para mubalighah, ini harus dikedepankan sifat tawakal. Karena ini sangat menentukan sekali. Banyak para jamaah sekalian, orang itu kalau tidak tawakal, jatuhnya adalah putus asa. Tidak mau lagi, amar ma'ruf nggak mau. Karena apa? Dia merasa aku susah-susah kok nggak ada hasilnya. Padahal kita kewajibannya adalah menyampaikan. Adapun nanti yang memberi kefahaman itu adalah Allah. Makanya tawakal ini harus dimiliki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Fa'ajmi'u, maka mengumpulkanlah kalian amrokum pada perkara kalian, wasyuraka'akum, dan beberapa sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah. Dan kalian mengumpulkanlah perkara kalian dan sekutu-sekutu kalian, tujuannya untuk merusak kami. Silahkan. Tsummalam yakun, kemudian tidak ada opo amrukum perkara kalian, alaikum atas kalian opo, saya ulangi, iku hummatan, ditutupi. Kemudian perkara kalian itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Maksudnya bagaimana? Allah akan menampakkan mana yang benar, mana yang salah. Ketika kalian berusaha untuk merusak kepadaku Nabi Nuh dan orang-orang iman, maka di situ Allah akan membuka perkara kalian, yaitu perkara kalian jelas perkara yang sesat. Tsumma qadu, kemudian meneruskanlah kalian, maksudnya bertindaklah kalian ilayya kepadaku, wala tundiruni, dan jangan menunggu kalian ini padaku. Kemudian silahkan kalian meneruskan keinginan kalian, bertindak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan jangan sampai menunggu-nunggu kepadaku. Jadi ini Nabi Nuh setelah tawakal kepada Allah, Allah memberikan keteguhan di dalam hatinya. Jadi setelah fa'alallahi tawakkaltu, di situ Allah memberikan keteguhan hati kepada Nabi Nuh. Sampai mengatakan silahkan kalian bertindak sesuai dengan keinginan kalian, dan silahkan kalian meneruskan, jangan menunggu-nunggu lagi. Nah, munculnya seperti itu karena diawali dengan tawakal. Karena pada zaman sekalian, orang yang memiliki tawakal yang tinggi itu sangatlah luar biasa. Bahkan
oleh Allah akan dicukupi. Di dalam hadis disebutkan, lau annakum tatawakkaltum haqqa tawakkulihi la rozaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu batana. Seandainya saja kalian tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka kalian pasti akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana burung diberi rizki oleh Allah, pergi pagi dalam keadaan lapar, sore sudah dalam keadaan kenyang. Berarti apa para jamaah sekalian? Kalau orang itu sudah tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang di luar nalarnya manusia. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan yang mencukupinya. Berarti ini penting sekali para sahabat sekalian bagi para mubalighah untuk menyampaikan ilmunya kepada jamaah, itu betul harus dibarengi dengan rasa tawakal kepada Allah. Fa'in tawallaitum, maka jika berpaling kalian, fama sa'altukum, maka tidak meminta aku pada kalian min ajarin dari opah. Jika kalian berpaling setelah aku mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, saya sudah susah payah, sudah mengeluarkan tenaga, maka aku tidak akan meminta opah atau balasan sedikit pun dari kalian. Ini para sahabat sekalian, sifat yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau walaupun dengan susah payah, dengan mengeluarkan akal, pikiran, tenaga untuk mengajak kaumnya, ketika kaumnya itu tidak mau beriman, maka Nabi Nuh tidak meminta sepeser pun uang dari mereka. Tidak meminta balasan sama sekali. Ini berarti termasuk sifatnya da'i. Ketika menyampaikan ilmunya, ya betul-betul diniati karena Allah. In ajriya, tidak ada imbalanku atau opahku illa kecuali Allah, atas Allah. Tidak ada imbalan atau opahku kecuali yang menanggung adalah Allah. Yang memberi pahala itu adalah Allah. Maka kaitannya dengan ilmu, apakah menyampaikan ataukah mencari ilmu, itu betul-betul harus diniati karena Allah. Jadi jangan sampai orang itu menyampaikan ilmunya diniati dengan selain niat karena Allah. Ingin dipuji, ingin dikatakan orang yang alim, dikatakan orang yang ahli membaca Al-Quran, itu nantinya akan berat para sahabat sekalian. Bahkan di dalam riwayat hadis dijelaskan ada 3 golongan yang nanti pertama kali masuk di dalam neraka. Salah satunya adalah ahli membaca Al-Quran atau ahli ilmu. Ketika ditanya oleh Allah, apakah kamu menyampaikan ilmu atau membaca Al-Quran niat karenaku? Jawabnya dia iya. Nah, Allah menjawab, kadzabta, kamu dusta.
kamu membaca Al-Quran atau menyampaikan ilmu, kepingin dikatakan ahli ilmu, dikatakan ahli membaca Al-Quran. Kemudian di situ Allah perintah kepada malaikat untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Ini berarti berat para sahabat sekalian. Maka ilmu yang apakah kita sampaikan ataukah kita mencari ilmu, itu betul-betul harus diniati karena Allah. Jangan sampai tujuannya adalah ingin pamer, ingin membandingi para ulama agar menjadi orang yang terkenal. Itu jangan sampai terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka ilmu yang didapatkan itu tidak akan menjadi barokah untuk dia. Wa umirtu, dan diperintah aku. An akuna, agar ada aku, supaya ada aku, iku minal muslimin, termasuk orang-orang Islam. Dan aku diperintah oleh Allah untuk menjadi orang-orang Islam. Jadi Nabi Nuh sendiri diperintah oleh Allah untuk menjadi orang Islam. Ini menunjukkan bahwa agama yang ditetapi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya adalah agama Islam. Adapun syariatnya yang disampaikan oleh para rasul, oleh nabi, para nabi itu berbeda-beda. Tapi agamanya itu adalah sama, agama Islam. Sesuai dengan firman Allah, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu adalah hanya agama Islam. Jadi bukti kalau nabi-nabi yang lain atau rasul yang lain itu juga diperintah untuk menetapi agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Wahai Ibrahim, kamu supaya menjadi orang Islam, menyerahlah kamu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala aslamtu lirabbil alamin. Saya menyerah kepada Engkau ya Allah. Ini berarti menunjukkan bahwa Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diperintah untuk menetapi agama Islam. Kemudian Nabi Nuh ini adalah pertama kalinya Rasul yang diutus oleh Allah. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyaratu qurun kulluhum alal Islam. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Adam itu sampai ada 10 generasi dan semuanya menetapi agama Islam. Dan juga terjadi pertama kali syirik itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh menjadi pertama kali Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 generasi semuanya menetapi agama Islam. Nah, setelah
terutusnya Nabi Nuh, maka terjadilah syirik pertama kali. Makanya di situ Allah menjadikan Nabi Nuh seorang rasul, seorang utusan. Fakadzabuhu, maka mendustakan mereka kaum Hu pada Nabi Nuh. Fanajjainahu, maka menyelamatkan kami Allahu pada Nabi Nuh, waman dan orang ma'ahu bersama Nabi Nuh, fil fulki di dalam perahu. Ternyata kaumnya Nabi Nuh mereka mendustakan, tidak mau beriman. Akhirnya Allah menurunkan siksa berupa tufan atau badai, hujan yang terus menerus sampai di situ banjir. Kemudian kami Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh berada di dalam perahu, yaitu yang berjumlah 80 orang. 40 orang laki-laki, 40 orang perempuan. Dan juga ada beberapa hewan saat itu. Jadi dengan mereka tidak mau beriman, akhirnya Allah mendatangkan siksa kepada mereka, yaitu hujan dari langit, kemudian juga nyumber dari tanah, sehingga di situ mereka terkena banjir. Waja'alnahum, dan menjadikan kami Allahum pada mereka khalaifa, beberapa pengganti, orang-orang yang hidup setelah kaumnya Nabi Nuh disiksa. Karena ya nggak ada yang tersisa kecuali ya hanya 80 orang itu saja. Wa aghraqna, dan menenggelamkan kami Allah alladzina, pada orang-orang kadzabu, yang telah mendustakan mereka bi ayatina, pada beberapa ayat kami Allah. Dan kami menenggelamkan orang-orang yang telah mendustakan pada ayat-ayat kami Allah. Jadi sudah tidak ada yang tersisa lagi. Dan dalam riwayat itu dijelaskan bahwa an Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waladun Nuh salasatun. Anaknya Nabi Nuh itu ada 3, yaitu Sam, Abul Arab. Yang pertama adalah Sam, bapaknya orang-orang Arab. Jadi kalau untuk ambil keturunan jalur orang Arab itu ke Sam. Waham, dan Ham, Abud Sudan, bapaknya orang-orang Sudan, berarti orang Afrika. Wa Yafith, dan Yafis yaitu Abu Turk, bapaknya orang-orang Turki, yaitu Eropa dan sekitarnya sana. Itu anaknya Nabi Nuh. Makanya di sini ayat yang berbunyi waja'alnahum khalaifa, termasuk diantaranya yang menjadi keturunan itu dari 80 orang, diantaranya adalah anaknya Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Adapun Kan'an itu mati dalam keadaan kafir. Fangdur, maka melihatlah engkau Muhammad, kaifa, bagaimana, kana ada, apa akibatul mundarin, akibatnya orang-orang yang ditakuti.
perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana akibatnya orang-orang yang ditakuti. Ya pasti kalau mereka tidak mau beriman oleh Allah pasti akan disiksa. Tsumma ba'atsna, kemudian mengutus kami Allah, mim ba'dihi, dari setelah Nabi Nuh, rusulan, pada beberapa utusan. Maksud diantaranya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Ila qaumihim, pada kaum mereka. Faja'uhum, maka datang mereka rasul, utusan, hum, pada mereka kaum. Bil bayyinati, dengan beberapa keterangan. Fama kanu, maka tidak ada mereka, kaum, liyu'minu, agar beriman mereka. Bima, dengan apa-apa, kadzabu, yang telah mendustakan mereka, bihi, dengan ma, min qablu, dari sebelum. Maksudnya dari sebelum terutusnya para utusan. Kemudian kami Allah mengutus beberapa utusan setelah Nabi Nuh kepada kaum mereka. Akhirnya mereka datang kepada kaumnya dengan membawa beberapa keterangan, ayat-ayat yang jelas dari Allah. Ternyata mereka tidak mau beriman karena mereka sudah terbiasa berdusta sebelum terutusnya para utusan. Jadi sifat dusta itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Sehingga ketika Rasul menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat dari Allah, mereka mendustakan. Dalam ayat ini, yaitu Allah mengutus para utusan setelah Nabi Nuh. Jadi untuk membedakan antara Rasul dan Nabi. Kalau Rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah, kemudian oleh Allah dia diperintah untuk menyampaikan wahyu atau syariat tersebut kepada kaumnya. Itu Rasul. Jadi seseorang yang oleh Allah diberi wahyu, kemudian dia memiliki kewajiban atau diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau syariatnya kepada kaumnya. Itu adalah Rasul. Adapun Nabi, itu adalah seseorang yang oleh Allah diberi wahyu. Kemudian dia tidak diperintah atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan syariatnya atau wahyunya. Jadi makanya kalau di dalam Al-Quran, yaitu para rasul itu terbatas jumlahnya. Tapi kalau Nabi itu jumlahnya sampai ribuan. Terutama dari kalangan Bani Israel yang jumlahnya sampai ribuan. Itu karena itu tadi kalau Rasul itu seseorang yang oleh Allah diberi wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau syariatnya kepada kaumnya. Kalau Nabi, ya oleh Allah diberi wahyu, tapi tidak diperintah, tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyunya. Makanya kalau dalam pengertian ini, semua Rasul itu pasti Nabi. Semua Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Misalnya Nabi Nuh, Rasul, dan beliau juga seorang Nabi. Atau Nabi dari Bani Israel, Nabi, tapi belum tentu dia seorang
rasul. Makanya kalau rasul pasti dia seorang nabi, tapi kalau dia nabi belum tentu rasul. Kadzalika, seperti demikian itu, mereka tidak mau beriman, nata'ba'u, mengecap kami Allah ala qulubil mu'tadin, atas hatinya orang-orang yang melanggar, atas beberapa hatinya orang-orang yang melanggar atau melampaui batas. Demikian itu kami Allah mengecap hatinya orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melampaui batas, tidak mau beriman, yaitu mereka tidak mau menerima kebenaran. Tsumma ba'atnahum, kemudian mengutus kami Allah, mim ba'dihim, dari setelah mereka rasul, mim ba'dihim, dari setelah mereka rasul, mengutus Musa pada Nabi Musa, wa Haruna, dan Nabi Harun, ila Fir'auna, pada Fir'aun, wa malaihi, dan para penggedenya Fir'aun. Diutus bi ayatina, dengan beberapa ayat kami Allah, yaitu yang jumlahnya ada 9. Ada 9. Kalau dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbas, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, yaitu yadu Musa wa asahu wa tufan wal jaradu wal kummal wad dafadi' wad dam was sinin wa naqsin minat tamarat. Ibnu Abbas mengatakan 9 ayat itu adalah tangannya Nabi Musa yang bisa mencorong. Yang kedua, tongkatnya Nabi Musa. Yang ketiga, badai yang menimpa pada orang Bani Israel. Yang keempat, hujan belalang. Yang kelima, hujan kutu, tumo, kutu. Yang keenam, hujan katak. Yang ketujuh, hujan darah. Yang kedelapan, paceklik, yaitu larang pangan. Yang kesembilan, kekurangan buah-buahan. Itu ada 9 ayat atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ternyata fastakbaru, maka sombong mereka, Fir'aun dan para penggedenya. Wakanu, dan ada mereka, iku kauman, kaum mujrimina, orang-orang yang berdosa. Kemudian kami Allah mengutus setelah para rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, diutus kepada Fir'aun dan para penggedenya dengan membawa 9 ayat atau 9 mukjizat. Tapi ternyata mereka sombong, menolak, tidak mau beriman dengan ayat-ayat tersebut. Dan mereka adalah kaum yang berdosa. Maka dalam ayat ini, yaitu jelas Fir'aun, mereka sombong, mereka tidak mau beriman atau menerima dengan keberadaan Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai Rasul atau utusan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Istirahat, nanti kita lanjutkan. Semoga memberi manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara sekalian, kita lanjutkan ayat 76. Surat Yunus ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum, maka ketika datang pada mereka apa al-haqqu, kebenaran, min indina, dari sisi kami Allah, yaitu mukjizat atau ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Qalu, maka berkata mereka, inna hadza, sesungguhnya ini al-haq, atau ini yang disampaikan oleh Nabi Musa, ikulah sihrun, niscaya sihir, mubinun, yang jelas. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka, kepada Fir'aun dan para penggedenya, dari sisi kami Allah, maka mereka mengatakan, ini adalah sihir yang jelas, sihir yang dimiliki oleh Musa. Jadi mereka tidak mau percaya dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Mereka menentang. Qala, berkata siapa Nabi Musa? Nabi Musa, atakuluna, adakah berkata kalian, lil haqqi, pada kebenaran, lamma ja'akum, ketika datang apa kebenaran, kum, pada kalian, kalian mengatakan asihrun, adakah sihir, hadza, ini. Kemudian Nabi Musa bertanya, apakah kalian berkata atau komentar pada kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada kalian dengan kata-kata yang kalian sampaikan, apakah ini sihir? Ini adalah sesuatu penghinaan, meremehkan terhadap mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Berarti tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Ini berarti termasuk sifatnya orang yang sombong, yaitu ketika kebenaran datang kepada mereka, tidak mau menerimanya, bahkan meremehkan kebenaran tersebut. Ini supaya hati-hati para saudara jamaah sekalian. Ketika memang itu sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka jangan sampai sekali-kali mengatakan atau meremehkan itu sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kalau kita sampai meremehkan, ya berarti kita berdosa dan memiliki sifat yang sombong, seperti sifatnya Fir'aun atau sifatnya orang kafir. Jadi tidak mau menerima kebenaran, bahkan di situ meremehkan. Ini jangan sampai terjadi. Kalau memang itu ya jelas-jelas dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yaitu ya kita harus bisa menerima. Jangan sampai kita mengedepankan logika. Jangan sampai al-aqlu muqaddamun ala naqli. Jangan sampai akal atau logika itu dikedepankan mengalahkan nakal atau Quran dan hadis. Kadang-kadang agama itu nggak bisa dilogika.
kalau ucapannya Ali itu masalah ngusap muzah. Ali mengatakan seandainya saja agama itu bisa dilogika, maka sepantasnya orang yang ngusap itu yang diusap bukan punggung kakinya atau telapak kakinya. Mestinya yang diusap adalah bawahnya, yang bagian bawah. Ini menunjukkan ya, jangan sampai kita itu mengedepankan akal kemudian mengalahkan nakal atau Quran dan hadis. Karena manusia itu logikanya sangat kurang sekali kalau dibandingkan dengan Al-Quran dengan Al-Hadis. Wala yuflihu, dan tidak beruntung siapa as-sahiruna, orang-orang yang bersihir atau beberapa tukang sihir. Dan pasti tukang-tukang sihir itu tidak akan beruntung. Qalu, berkata mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya atau penggedinya, para penggedinya. Ajitana, adakah datang engkau Musana pada kami? Litalfitana, agar memalingkan engkau pada kami. Agar memalingkan engkau pada kami. Amma, dari apa-apa. Wajadana, yang menjumpai kami. Alaihi, atas ma. Maksudnya keyakinan. Aba'ana, pada beberapa bapak kami. Nenek moyang kami. Watakuna, dan agar ada lakuma, untuk kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, apa al-kibriya'u, kekuasaan atau kepemimpinan, kibriya, fil ardi, di dalam bumi, maksudnya bumi Mesir. Kemudian Fir'aun dan para penggedinya mengatakan, wahai Musa, apakah engkau datang kepada kami itu tujuannya untuk memalingkan dari kepercayaan yang sudah kami jumpai dari nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami, dan apakah agar kalian mendapatkan kekuasaan atau kepemimpinan di bumi Mesir ini? Jadi Fir'aun mengatakan seperti ini ya karena Fir'aun khawatir nanti Nabi Musa dan Nabi Harun bisa mengalahkan Fir'aun. Makanya dia mengatakan seperti ini. Apakah kamu datang di sini itulah untuk merusak kepercayaan kami yang sudah kami percayai dari nenek-nenek moyang kami, dan agar apakah kalian ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan di bumi Mesir ini? Wa ma nahnu, dan tidak ada kami, maksudnya ini adalah Fir'aun dan para penggedinya, lakuma, pada kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, bimu'minina, dengan orang-orang yang beriman. Nah, kami tidak beriman dengan kamu berdua, kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Wa qala, dan berkata siapa Fir'aunu, Fir'aun, itu nih, mendatangkanlah kalian para penggede ni padaku, bikulli sahirin, dengan setiap tukang sihir, alimin, yang pintar. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada para penggedinya,
Hai para penggede, datangkanlah kepadaku, yaitu tukang-tukang sihir yang pintar, yang menguasai ilmu sihirnya. Dari Ibn Abbas dalam riwayat Dur Mansur itu jumlahnya ada 70 tukang sihir. An Ibn Abbasin qol kanat as-saharatu sab'ina rajulan asbahu saharatan wa amsu syuhada wa fil lafadz kanu saharatan fi awalin nahar wa syuhada'a fi akhirin nahar khina kutilu. Dari Ibn Abbas dalam tafsir Durrul Mansur, Ibn Abbas mengatakan tukang sihirnya Fir'aun itu ada 70 orang. Mereka pagi-pagian dalam keadaan masih menjadi tukang sihir, dan sore mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Dalam lafaz yang lain, mereka tukang sihir di waktu pagi, di waktu pertamanya siang, dan menjadi orang-orang yang mati syahid di akhir waktu siang ketika mereka dibunuh, yaitu waktu sore mereka menjadi orang iman. Jadi jumlahnya ada 70 orang. Memang ya ada yang menyebutkan sampai puluhan ribu, ada yang menyebutkan sampai 70 ribu, ada yang mengatakan 80 ribu, ada yang mengatakan 12 ribu. Tapi kalau dari Ibn Abbas itu 70 orang. Yang jelas ya banyak tukang sihirnya saat itu. Falamma ja'a maka ketika datang siapa as-sahara tukang sihir, para tukang sihir, qala maka berkata lahum pada mereka siapa Musa, Nabi Musa. Alku menjatuhkanlah kalian. Ma pada apa-apa antum kalian iku mulkuna orang-orang yang menjatuhkan. Ketika sudah di tanah lapang, kemudian mereka sudah sama berkumpul, dan datanglah tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai tukang sihir, silahkan kalian menjatuhkanlah tongkat atau tali-tali kalian. Silahkan kalian yang dulu untuk menjatuhkan tongkat atau tali-tali kalian. Falamma alqau maka ketika menjatuhkan mereka, qala maka berkata siapa Musa, Nabi Musa, ma apakah jitum datang kalian bi dengan ma as-sihru sihir. Kemudian ketika mereka sudah menjatuhkan alat-alat mereka, yaitu tali dan juga tongkat mereka, kemudian Nabi Musa mengatakan, apakah kalian ini mengatakan itu adalah sihir? Kalian datang di sini dengan membawa sihir seperti ini? Innallaha sesungguhnya Allah iku sayubatiluh akan merusak siapa Allah hu pada sihir. Menunjukkan bahwa datangkanlah kepadaku, yaitu tukang-tukang sihir yang pintar, yang menguasai ilmu sihirnya. Dari Ibn Abbas dalam riwayat Dur Mansur itu jumlahnya ada 70 tukang sihir.
An Ibnu Abbasin qol kanat as-saharatu sab'ina rajulan asbahu saharatan wa amsu syuhada wa fil lafadz kanu saharatan fi awalin nahar wa syuhada'a fi akhirin nahar khina kutilu. Dari Ibnu Abbas dalam tafsir Durrul Mansur, Ibnu Abbas mengatakan tukang sihirnya Fir'aun itu ada 70 orang. Mereka pagi-pagian dalam keadaan masih menjadi tukang sihir, dan sore mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Dalam lafaz yang lain, mereka tukang sihir di waktu pagi, di waktu pertamanya siang, dan menjadi orang-orang yang mati syahid di akhir waktu siang ketika mereka dibunuh, yaitu waktu sore mereka menjadi orang iman. Jadi jumlahnya ada 70 orang. Memang ya ada yang menyebutkan sampai puluhan ribu, ada yang menyebutkan sampai 70 ribu, ada yang mengatakan 80 ribu, ada yang mengatakan 12 ribu. Tapi kalau dari Ibnu Abbas itu 70 orang. Yang jelas ya banyak tukang sihirnya saat itu. Falamma ja'a maka ketika datang siapa as-saharu tukang sihir, para tukang sihir, qala maka berkata lahum pada mereka siapa Musa, Nabi Musa. Alku menjatuhkanlah kalian. Ma pada apa-apa antum kalian iku mulkuna orang-orang yang menjatuhkan. Ketika sudah di tanah lapang, kemudian mereka sudah sama berkumpul, dan datanglah tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai tukang sihir, silahkan kalian menjatuhkanlah tongkat atau tali-tali kalian. Silahkan kalian yang dulu untuk menjatuhkan tongkat atau tali-tali kalian. Falamma alqau maka ketika menjatuhkan mereka, qala maka berkata siapa Musa, Nabi Musa, ma apakah jitum datang kalian bi dengan ma as-sihru sihir. Kemudian ketika mereka sudah menjatuhkan alat-alat mereka, yaitu tali dan juga tongkat mereka, kemudian Nabi Musa mengatakan, apakah kalian ini mengatakan itu adalah sihir? Kalian datang di sini dengan membawa sihir seperti ini? Innallaha sesungguhnya Allah iku sayubatiluh akan merusak siapa Allah pada sihir. Ingatlah bahwa Allah akan merusak sihir. Ternyata betul setelah mereka menjatuhkan tongkat dan tali mereka menjadi ular, kemudian gilirannya Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya menjadi ular besar, akhirnya memakan semua ular yang kecil-kecil atau tongkat dan tali mereka. Menunjukkan bahwa yaitu sihir itu pasti akan kalah, pasti akan rusak. Innallaha sungguhnya Allah la yuslihu tidak memperbaiki siapa Allah maksudnya merusak amalal mufsidina pada amalannya orang-orang yang merusak. Allah tidak akan memperbaiki, bahkan merusak amalannya orang-orang yang
merusak, orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-mufsidin ini orang-orang yang berbuat kerusakan atau orang yang membuat kerusakan. Jadi Allah tidak akan menerima bahkan merusak amalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau orang yang solih atau muhsin, orang yang mau beriman, orang yang beramal solih, orang yang mau sodako, maka di situ Allah akan menambah pahala yang mereka miliki. Bahkan Allah akan melipatkan 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai ila masya Allah. Sampai tidak tahu hitungannya kecuali yang tahu hitungannya adalah Allah. Ini kebalikannya. Kalau orang itu berbuat kerusakan, maka Allah akan merusak amalannya. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun. Wa yuhikku, dan menguatkan atau menetapkan siapa Allah al-haqqa pada kebenaran. Bi kalimatihi, dengan beberapa kalimatnya Allah. Walau kariha, dan walaupun membenci siapa al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa. Dan Allah menguatkan kebenaran dengan kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah ini ya dengan diutusnya para utusan, dengan adanya mukjizat. Walaupun orang-orang yang berdosa itu membenci. Jadi kalau yang sebelumnya atau ayat sebelumnya itu, jadi tukang sihirnya itu setelah melihat tongkat yang menjadi ular yang besar kemudian memakan pada sihir mereka, itu akhirnya mereka iman. Mereka menjadi orang iman. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas, syuhada'a fi akhirin nahar. Mereka menjadi orang yang mati syahid di waktu sore. Dibunuh oleh Fir'aun. Jadi wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ini walaupun bagaimana saja, tapi kalau Allah menghendaki untuk tetap adanya agama Islam berjaya, maka Allah akan menolong pada hambanya. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Fama amana, maka tidak beriman. Li Musa, pada Nabi Musa. Illa, kecuali dzurriyyatun, keturunan min qaumihi, dari kaumnya Fir'aun. Beriman ala khaufin, atas rasa takut, min Fir'auna, dari Fir'aun, wa malaihim, dan para penggedenya kaumnya Fir'aun, mereka kaumnya Fir'aun, takut an yaftinahum, bahwa merusak siapa Fir'aun, hum, pada mereka. Mereka anak turun. Maka tidaklah beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunannya dari Fir'aun. Ini dalam riwayat qala Ibnu Abbas, minhum alu Fir'aun wa khazinun wa masyitah ibnatuhu wa mra'atu khazinihi. Jadi yang beriman itu adalah termasuk ada keluarganya Fir'aun, termasuk istrinya Fir'aun, itu yang bernama Asiyah.
Kemudian ada khazin, itu orang yang menjaga pintu. Kemudian masyitoh, dan juga istri dari khazin atau penjaga tadi. Itu yang beriman dari keluarganya Fir'aun. Mereka beriman atas rasa takut dari Fir'aun dan bala tentaranya atau para penggedenya, takut bahwa Fir'aun akan merusak mereka atau menfitnah mereka. Jadi mereka beriman tapi disertai dengan rasa takut. Wa inna fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun iku la'alin, niscaya sombong, orang yang sombong, fil ardi, di dalam bumi Mesir. Wa innahu, dan sesungguhnya Fir'aun iku laminal musrifin, niscaya termasuk orang-orang yang melampaui batas, orang yang melanggar. Dan sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang sombong di dalam bumi Mesir. Bahkan dia mengaku, wa qala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu ngomong kepada orang-orang Bani Israel atau penduduk Mesir. Jadi saking sombongnya dia mengatakan, wa qala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian. Karena ya dilalah memang dalam semasa hidupnya itu Fir'aun dia tidak pernah merasakan rasa sakit sama sekali. Jadi dalam semasa hidupnya itu dia nggak pernah sakit. Kemudian ya dia mau menjadi raja, menguasai, kemudian banyak harta, menjadi pemimpin, kemudian tidak pernah sakit. Nah, kemudian dia merasa adalah menjadi sebagai Tuhan. Ini sombong yang dimiliki oleh Fir'aun. Jadi untuk dzurriyyatun min qaumihi ini memang ada dua, yaitu kaumnya Fir'aun atau itu kembalinya kepada Musa. Illa dzurriyyatun, anak turun, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Musa. Jadi kalau dari Nabi Musa itu berarti dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka orang-orang penggedenya orang Bani Israel, mereka mencegah anak-anaknya mereka untuk beriman kepada Nabi Musa. Jadi illa dzurriyyatun min qaumihi, ini min qaumihi ini bisa kembali ke Fir'aun. Kalau Fir'aun berarti itu adalah siapa? Keluarganya Fir'aun. Atau kalau kembalinya ke Musa, maka yang dimaksud itu adalah para orang-orang Bani Israel. Karena para penggedenya Bani Israel itu mereka mencegah anak-anaknya untuk beriman kepada Nabi Musa. Dan Fir'aun itu termasuk orang-orang yang melanggar, orang yang melampaui batas, tidak mau beriman. Wa qala, dan berkata siapa Musa, Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika ada kalian,
Amantum iman kalian billahi pada Allah, fa'alaihi maka atas Allah, tawakkalu maka bertawakallah kalian, in kuntum jika ada kalian, iku muslimina orang-orang yang Islam atau orang-orang yang menyerah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka kalian berserah dirilah kepada Allah jika kalian memang orang-orang Islam. Jadi perintah Nabi Musa kepada orang-orang yang beriman yang dalam keadaan rasa takut, kalian kalau memang beriman kepada Allah, kalian serahkan perkara kalian kepada Allah. Kalian tawakallah kepada Allah. Karena dengan tawakal ini pasti Allah akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Pasti Allah akan mencukupi kepada kalian. Sudah semua perkara yang kalian miliki, kalian serahkan kepada Allah. Faqalu maka berkata mereka kaum, 'alallahi atas Allah, tawakkalna bertawakal kami, berserah diri kami. Kemudian mereka mengatakan, kepada Allah kami berserah diri, kami bertawakal kepada Allah. Rabbana wahai Tuhan kami, la taj'alna jangan menjadikan Engkau pada kami fitnatan pada fitnah, lil qaumidz zalimin pada kaum yang menganiaya. Ya Allah, semoga Engkau jangan menjadikan kami fitnah bagi orang-orang yang menganiaya. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai Engkau memenangkan mereka, mengalahkan kami, sehingga mereka merasa dalam kebenaran. Jangan sampai Engkau memenangkan mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, mengalahkan kami, sehingga mereka merasa di dalam kebenaran. Jadi, semoga Engkau jangan menjadikan kami kalah dengan mereka. Wa najjina dan semoga menyelamatkan Engkau pada kami birahmatika dengan rahmat Engkau, birahmatika dengan rahmat Engkau, minal qaumil kafirin dari kaum yang kafir. Dan semoga Engkau menyelamatkan kami dari bahaya Fir'aun dan bala tentaranya atau para penggedenya dengan rahmat Engkau, yaitu dari orang-orang kafir, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya atau penggede-penggedenya Fir'aun. Wa auhayna dan memberi wahyu kami Allah ila Musa kepada Nabi Musa wa akhihi dan saudaranya Nabi Musa yaitu Nabi Harun, antabawa'a agar mengambil tempat kalian berdua atau agar menempatkan kalian berdua liqaumikuma pada kaum kalian berdua, liqaumikuma pada kaum kalian berdua, bimisra di tanah Mesir, menempatkan buyutan pada beberapa tempat, buyutan pada beberapa rumah. Saya ulangi, buyutan pada beberapa rumah. Bimisra ini kalau sekarang itu sekitar di daerah Iskandariyah. Daerah Iskandariyah. Waja'alu dan menjadikanlah engkau
Waja'alu dan menjadikanlah kalian buyutakum pada beberapa rumah kalian kiblatan pada kiblat untuk ibadah. Wa aqimu dan menetapilah kalian as-sholata pada sholat. Jadi ayat 87 ini itu ketika Nabi Musa diutus oleh kepada Bani Israel, ternyata Fir'aun perintah untuk merusak masjid-masjid orang Bani Israel. Tempat ibadah mereka dirusak. Jadi dalam ayat 87 ini, jadi ketika Nabi Musa diutus, ternyata Fir'aun ini perintah kepada bala tentaranya untuk merusak masjid-masjid atau tempat ibadahnya orang-orang Bani Israel. Dan mencegah mereka untuk sholat di dalam masjid. Jadi mereka sengaja untuk mencegah orang-orang Bani Israel untuk melaksanakan sholat. Makanya kami Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu yang bernama Harun. Bahwa kalian berdua supaya menempatkan kaum kalian berdua di Mesir yaitu berupa rumah. Supaya menempatkan kaum kalian di dalam rumah-rumah. Dan supaya menjadikan rumah-rumah tersebut untuk bisa dilaksanakan sholat karena di dalamnya ada kiblatnya. Itu menjadikan kiblat di dalam rumah, maksudnya di situ supaya bisa melaksanakan ibadah di dalam rumah tersebut dan supaya menegakkan sholat. Wa aqimu dan menegakkan akan as-sholata pada sholat supaya menegakkan sholat. Jadi di dalam ayat ini bahwa termasuk yang diberikan rukhsah untuk sholat di rumah termasuk diantaranya termasuk yang dikatakan uzur syar'i ketika memang dikhawatirkan ada musuh. Maka umpama dia sholat wajib di rumah, itu diperbolehkan. Karena termasuk udzur syar'i, dikhawatirkan kalau nanti keluar dari rumah, itu nantinya akan dirusak atau akan dibunuh oleh musuh, maka diperbolehkan untuk sholat wajib di dalam rumah. Ini adapun praktek sholat orang-orang Bani Israel ini ya tidak sama dengan praktek sholatnya yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas mereka itu memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat. Wabashir dan semoga memberi kabar gembira engkau Muhammad al-mu'minina pada orang-orang yang beriman. Muhammad, engkau supaya memberi kabar gembira kepada orang-orang iman. Itu pasti kalau orang iman itu nantinya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Waqala dan berkata siapa Musa Nabi Musa.
Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, ataita telah memberi engkau, Fir'auna pada Fir'aun, wa mala'ahu dan para penggedenya Fir'aun. Engkau memberi zinatan pada perhiasan, wa amwalan dan beberapa harta, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Nabi Musa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi Fir'aun dan para penggedenya, yaitu perhiasan dan harta di kehidupan dunia ini. Bahkan yang dimiliki oleh Fir'aun itu bangunan yang besarnya dari Mesir sampai di daerah Habasyah, dan beberapa gunung yang banyak sekali di situ mengandung tambang emas dan perak dan berlian dan sebagainya. Jadi memang Allah mengobral, memberi keduniaan, harta dunia yang melimpah kepada Fir'aun. Nah, padahal dengan Fir'aun diberi harta yang melimpah seperti itu bukan merupakan kenikmatan, tapi menjadi istidraj, sebagai penglulu agar masuk ke dalam nerakanya itu lebih dalam. Karena di dalam riwayat itu ada yang menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi cinta pada keduniaan itu menjadi pangkal semua kesalahan. Kalau orang itu yang dicari hanya masalah dunia saja, maka hidupnya ya untuk dunia. Umpama merasakan, yaitu dirasakan hanya di dunia, setelah mati ya sudah nggak bisa merasakan lagi. Makanya kalau orang itu sudah senang dunia, apapun yang menjadi penghalang bagaimana supaya bisa dilewati. Apakah mencarinya dengan cara halal, apakah dengan cara yang haram, dengan cara yang dosa, dengan cara yang melanggar. Kalau orang itu sudah suka atau senang dengan dunia, semuanya diterjang. Nggak melihat, nggak menimbang apakah ini baik, apakah ini sesuai dengan syariat, apakah ini berdosa, apakah ini riba. Itu tidak ada pertimbangan lagi. Karena itu tadi, kalau orang sudah senang dengan dunia, maka semuanya itu akan dinilai dengan dunia. Padahal Nabi telah bersabda, dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat, tidak ada seberat satu sayap nyamuk saja. Berarti kan sangat remeh sekali. Maksudnya kalau orang itu dunianya hanya atau selama di dunia diberi hidup oleh Allah, itu hanya mencari dunia saja, rugi. Bahkan Nabi memberikan gambaran. Itu orang di dunia itu yaitu seperti orang yang melewati jalan atau orang yang asing. Maksudnya bagaimana? Orang hidup di dunia itu sementara sekali. Hanya sementara. Waktunya singkat sekali. Makanya kalau orang itu mendapatkan dunia, kemudian dia rasakan di dunia saja, rugi pada sama sekali. Karena apa? Waktunya terbatas, dan setelah mati, semuanya ditinggal, tidak ada yang dia rasakan. Makanya kalau orang itu sukanya mencari dunia, mengalahkan akhirat, rugi bagi dia. Seperti
yaitu Fir'aun dan bala tentaranya atau para penggedenya. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudhillu, agar menyesatkan mereka, an sabilika, dari jalan Engkau. Ya Allah, Fir'aun memiliki kekayaan dan juga bala tentaranya atau penggedenya itu tujuannya adalah agar mereka bisa menyesatkan jauh dari agama Engkau, dari jalan Engkau ya Allah. Jadi mereka memiliki kekayaan itu untuk merusak orang-orang Bani Israel, mencegah orang-orang Bani Israel untuk beriman. Tujuannya seperti itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis, semoga menghapus Engkau atau membinasakan Engkau